Oke, kita udah tadi dari Istiqlal ya. Kemudian juga udah dari katedral. Kemudian kita juga udah dari gedung Kimia Farma. Berikutnya kita akan ke lapangan Banteng. Lapangan Banteng tinggal nyebrang aja. Nah, lapangan Banteng ini nanti ceritanya banyak banget karena ada hal yang unik dari lapangan Banteng. Oke, let's go, hati-hati. Oke, baik. Tadi kita udah mulai perjalanan kita dari dari Masjid Istiqlal ya. Masjid Istiqlal, kemudian kita bergeser ke katedral itu sendiri, gereja. Di katedral itu yang kita lihat tadi adalah satu tempat yang sudah nggak ada sebenarnya, tapi itu menjadi tempat bersejarah buat bangsa ini karena menjadi tempat untuk kemudian dianggap salah satu tempat bersejarah untuk museum atau kongres pemuda yang kedua ada di sana dilakukan. Sudah tahu kota tua Jakarta? Pernah dengar? Batavia pernah dengar di sejarah? Ya? Pernah dengar ya? Batavia pernah dengar? Batavia itu sudah nggak ada sejak tahun 1920. Kenapa nggak ada? Karena kemudian digantikan dengan kota yang baru, namanya Weltevreden. Di mana itu Weltevreden? Ada yang tahu? Kalian sedang berdiri di Weltevreden. Nah, jadi dulu tuh Batavia sebagai kota, aduh, jorok, berantakan sama sekali, udah macet. Percaya nggak zaman dulu ada jadi macet itu zaman dulu di mana-mana ada. Batavia tuh macet, ya. Batavia tuh macet. Macetnya dengan apa? Kendaraan. Jadi dulu kuda masih ada, delman ya, delman, kuda itu masih ada. Ketemu sama sepeda, apalagi kemudian ada mobil-mobil Eropa yang masuk zaman dulu, yang kalau dinyalain pakai diputer, itu masuk ke sini juga. Belum ada tram, belum ada yang jualan, belum pejalan kaki, urusnya luar biasa, joroknya luar biasa. VOC capek ngurusnya, lelah mereka. Aduh, nggak kelar-kelar ini. Udah sanitasinya jelek, airnya ngegenang. Nanti kalau di sana kan ada kanal besar tuh, itu jorok banget. Aduh, udah capek dah. Pemerintah waktu itu awalnya VOC memutuskan untuk kita bikin kota baru. Ada nggak di Brebes kota lama mau kota barunya? Biasanya tuh ada tuh kayak di Semarang kan ada kota lama Semarang, gitu kan? Surabaya juga ada kota tua Surabaya. Nah, ini kota baru, tapi lagi asik-asik dibangun, kita merdeka, nggak kelar. Nah, tapi sisa-sisa dia menandakan bahwa dia adalah pusat kota baru. Salah satunya adalah gedung pemerintah. Kalau di kota tua Batavia ada Museum Fathahila yang dulunya kantor gubernur. Nah, Weltevreden punya. Sekarang namanya jadi Gedung Maramis yang punya Kementerian Keuangan. Gedungnya yang mana? Itu di belakang. Gedungnya itu kalau kalian bayangin dia ada 3 ya. Ada gedung utama, itu gedung kantor tuh. Kemudian yang sebelah kanan ini jadi rumahnya gubernur jenderal ya, harusnya. Sebelah sononya jadi tempat party, jadi tempat seneng-seneng, nyambut tamu. Kalau mau makan malam kenegaraan di sebelah sana rencananya. Terus tiba-tiba ternyata Perang Dunia Pertama itu ternyata Belanda itu kalah sama Inggris. Kalah sama Prancis. Akhirnya diambil alih, ganti. Jadi kita ini sebenarnya dijajah, dipimpin, bukan dijajah ya. Negara yang nginjak negara kita tuh ada banyak, gak cuma satu. Sehingga ketika Prancis menang, ini dulu namanya lapangan biasa, belum ada apa-apa. Tapi ketika Inggris menang, akhirnya digantilah nama lapangan ini, namanya Waterloo Plain. Waterloo Plain dulu ada patung singa, sekarang sudah nggak ada. Patung singa ada. Singa itu menggambarkan Napoleon. Kemudian Napoleon kalah, Prancis kalah, diganti sama Inggris. Inggris kalah lagi sama sekutu, dipegang lagi, kita balik sama Belanda sampai terakhir. Nah, buktinya di sini itu terjadi di sini, bukan di Batavia. Di Batavia sudah selesai. Kamu bayangin deh, Batavia tuh, aduh, itu ada foto-fotonya, kadang ya itulah. Jadi nggak menjamin ya. Wah, kalau kita bilang bule-bule itu negara maju, nggak juga. Saya sekian puluh tahun hidup malah lebih bangga sama budaya kita sendiri lah. Kayak kurang lebih seperti itu. Nah, ini gedungnya. Ya, jadi kita sedang menuju Istana Merdeka. Naila. Hai teman-teman. Jadi aku mau jelasin sedikit yang aku paham tadi pas dijelasin sama Kak Aco ya. Pas di mana ya? Yang dekatnya sekarang jadi pusat Kimia Farma itu tadi dijelasin. Yang bikin di situ itu ada namanya Freemason.
Nah, Freemason itu orang-orang itu nggak berani VOC aja, nggak berani nyerang ya. Nah, sebelumnya Freemason itu katanya Kak Aco itu orang-orang yang pinter teknik bangunan kayak gitu kan. Intinya Freemason terus kayak itu kayak sebuah teori konspirasi gitu loh, kayak Illuminati itu kayak gitu. Freemason itu sama-sama kayak gitulah. Hai guys, Hai, kita mau ke istana. Merdeka. Kita udah di pas pampres. Bye-bye. Bye bye. Ibu sih, hai Ibu. Ini ada Ibu Anita. Dadah.